dan ciri-cirinya. Dajjal adalah seorang anak Adam. Ia bukan dari golongan jin, dan bukan pula keturunan dari perpaduan manusia dan jin, seperti yang disangkakan oleh sebagian orang. Ia mempunyai ciri-ciri yang jelas yang dapat dikenali oleh setiap mukmin apabila ia telah keluar. Di antara ciri-cirinya adalah seperti dua sabda Nabi Muhammad berikut ini. 1. Sesungguhnya Al-Masih Ad-Dajjal seorang laki-laki pendek, berkaki bengkok, keriting rambutnya, buta sebelah matanya, dan matanya kabur tidak menonjol dan tidak juga cekung. Jika ia memperdayai kalian maka ketahuilah bahwa Tuhan kalian tidaklah buta sebelah. Hadis riwayat Sahih Ahmad nomor 23144 dan Abu Dawud nomor 4320. Hadis yang kedua mengatakan, tertulis di antara kedua matanya kafara, atau kafir, yang bisa dibaca oleh mukmin baik yang bisa baca tulis ataupun tidak. 2. Waktu turun Dajjal. Tidak diketahui kapan turunnya Dajjal. Lantaran turunnya Dajjal ada kaitannya dengan hari kiamat. Sedang hari kiamat sendiri tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas, munculnya Dajjal adalah merupakan tanda-tanda sangat dekatnya hari kiamat. Dalam suatu riwayat yang menunjukkan bagaimana proses kemunculan Dajjal pertama kali di muka bumi, Nabi Muhammad bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili. Di awal kemunculannya, ia berkata, "Aku adalah Nabi, padahal tidak ada Nabi setelahku." Kemudian ia memuji dirinya sambil berkata, "Aku adalah Rob kalian, padahal kalian tidak dapat melihat Rob kalian sehingga kalian mati." Hadis riwayat Ibnu Majah bab 2 Gomor 512-516. Durasi kemunculan Dajjal juga dijelaskan oleh hadis riwayat Muslim nomor 2937. Mengatakan Dajjal tinggal di muka bumi ini hanya selama 40 hari. Sehari seperti setahun, sehari seperti sebulan, sehari seperti sepekan, dan sisanya seperti hari-hari biasa. Tempat yang didatangi Dajjal. Dajjal akan masuk pada setiap negeri dengan membawa fitnahnya, kecuali Makkah dan Madinah. Lantaran semua jalan yang menuju ke sana dijaga malaikat dengan berbaris. Nabi Muhammad bersabda, tidak ada satu negeri pun, melainkan semua diinjak oleh Dajjal, kecuali Makkah dan Madinah. Semua jalan yang menuju ke sana dijaga dengan malaikat dengan berbaris. Maka berhentilah Dajjal di sebuah kebun yaitu di pinggir kota Madinah. Madinah berguncang 3 kali. Lalu keluarlah semua orang-orang kafir dan munafik dari kota Madinah menemui Dajjal. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1881 dan Muslim nomor 2943. Kemudian para pengikutnya adalah mayoritas umat Yahudi, orang Arab, para wanita, orang fasik, kafir dan munafik, rakyat jelata, berbagai suku bangsa, anak-anak hasil di luar pernikahan, para pria yang seperti wanita dan para wanita yang seperti pria. Ada kaum yang bersahabat dengan Dajjal, dan mereka mengetahui bahwa Dajjal adalah kafir. Mereka hanya berharap agar mereka mendapatkan makanan dari Dajjal. Menurut seorang ulama, awal kedatangan Dajjal ia menyeru kepada umat Islam mengaku sebagai Muslim, kemudian mengaku sebagai Nabi dan pada akhirnya mengaku sebagai Tuhan. Dajjal diterangkan dalam hadis memiliki kelebihan-kelebihan seperti halnya mukjizat para Nabi. Kelebihan ini disebut dengan istidraj, yaitu sesuatu kemampuan atau kenikmatan yang diberikan oleh Allah tapi digunakan untuk kemaksiatan. Dajjal sanggup menghidupkan orang mati yang ia bunuh, menyembuhkan orang buta, orang sakit lepra, dan akan menghidupkan orang mati, memunculkan kesuburan, membawa sungai, surga dan neraka, memerintahkan langit untuk hujan maka turunlah hujan, memerintahkan bumi untuk menumbuhkan maka tumbuhlah tanaman-tanaman. Dia dapat melihat dan mendengar di banyak tempat pada waktu bersamaan dan dia mempunyai keahlian untuk menipu manusia.
Menurut hadis riwayat dari Imam Muslim, Dajjal akan dibunuh oleh Isa Al-Masih di kota Lut, di pintu gerbang kota tersebut, Palestina. Menurut Dr. Shoki Abu Khalil dalam Atlas Hadits Al-Nabawi, Lut adalah kota yang terletak di dekat Baitul Maqdis atau Elia di Palestina dekat Ramallah. Lut merupakan salah satu kota yang berkembang di dataran Saron, yaitu 15 km di tenggara Tel Aviv, Israel. Konon kota Lut dahulu menjadi tempat tinggal suku Benyamin. Kota seluas 12.226 km persegi itu sudah muncul sejak periode Kanaan. Temuan tembikar di daerah tersebut menunjukkan kota Lut telah eksis sejak 5.600 hingga 5.250 sebelum Masehi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diceritakan dari Tamim Ad-Dari yang terombang-ambing di laut, dan dengan tidak sengaja menemui manusia yang terbelenggu oleh rantai, dan ciri-cirinya menyerupai dengan Dajjal. Dia merasa takut dengan makhluk itu dan menyangka dia adalah setan. Laki-laki besar itu berkata, "Beritahukan kepada saya tentang kebun kurma Baisan." Kami berkata, "Tentang apanya yang ingin engkau ketahui?" Dia berkata, "Tentang pohon-pohon kurmanya, apakah masih berbuah?" Kami berkata, "Ya." Dia berkata, "Ketahuilah karma-karma itu hampir tidak lagi berbuah. Beritakan kepadaku tentang Danau Tiberias." Kami pun berkata, "Tentang apanya yang ingin engkau ketahui?" Dia berkata, "Apakah di sana ada airnya?" Kami menjawab, "Danau itu banyak airnya." Dia berkata, "Ketahuilah airnya tak lama lagi akan habis. Beritahu saga tentang sumber air Zagar." Kami berkata, "Tentang apanya yang ingin engkau ketahui?" Dia berkata, "Apakah masih banyak airnya? Apakah penduduk sekitarnya memanfaatkan airnya untuk bercocok tanam?" Kami menjawab, "Ya, airnya banyak, penduduk sekitar memanfaatkannya untuk bercocok tanam." Dari sumber tersebut bisa dipastikan tentang tanda-tanda kemunculan Dajjal. Dajjal akan keluar dari muka bumi ini, di bagian timur yang bernama Khurasan. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad bersabda, pasukan yang membawa bendera hitam akan muncul dari Khurasan. Tak ada kekuatan yang mampu menahan laju mereka dan mereka akhirnya akan mencapai Yerusalem. Di tempat itulah mereka akan mengibarkan benderanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Kini, nama Khurasan tetap abadi menjadi sebuah nama provinsi di sebelah timur Republik Islam Iran. Luas provinsi itu mencapai 314.000 km persegi. Khurasan Iran berbatasan dengan Republik Turkmenistan di sebelah utara, dan di sebelah timur dengan Afghanistan. Dalam bahasa Persia, Khurasan berarti tanah matahari terbit. Sebagai seorang muslim kita wajib untuk waspada akan datangnya fitnah Dajjal. Karena fitnah Dajjal merupakan fitnah terbesar di muka bumi. Oleh karena itu, Nabi Muhammad mengingatkan para umatnya untuk membaca dan menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi sebagai perlindungan dari Dajjal. Dan kalau bisa berlindung di kota Madinah dan Mekah. Karena Dajjal tidak akan pernah bisa masuk kota tersebut yang dijaga oleh para malaikat. Nabi Muhammad juga mengingatkan para umatnya untuk berdoa kepada Allah untuk meminta perlindungan dari Dajjal. Doanya berbunyi, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahanam dan azab kubur, dari fitnah hidup dan setelah mati dan dari kejelekan fitnah Masiih Dajjal." Kemudian Nabi Muhammad juga menekankan umatnya, jika mendengar tentang Dajjal, untuk tidak mendatanginya, karena pengaruhnya sangatlah kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah